Selamat pagi, perkenalkan saya Desa Tabayu Rosanto, spesialis bedah mulut. Saya akan mencoba membuat tutorial tentang suturing yang sering digunakan di bedah perah gigi. Pertama-tama akan saya perkenalkan alat yang digunakan, yaitu ada needle holder, benang jahit automatik, scalpel, ayam untuk model jahitannya, gunting, scalpel nomor 15, dan juga ada pinset. Pertama-tama saya perkenalkan, ini adalah benang jahit. Di sini silk yang digunakan, di silk ini ada mereknya, 40 ini adalah ukuran benangnya. Kemudian ini ada expired date-nya, ada bulan 10 tahun 2023. Kemudian ini tipenya adalah reverse cutting. Kemudian ini 19 mili ini adalah panjang jarum, yaitu dari ujung ke pangkal jarum di sini secara lurus. Kemudian 3/8 circle ini adalah bentuk lengkungan jarumnya. Nah, kemudian yang pertama harus diketahui sebelum kita menjahit adalah prinsipnya adalah safety first. Jadi operator itu harus aman, jangan sampai terjadi luka atau cedera pada operator. Prinsipnya adalah tidak boleh memegang benda tajam dengan tangan, harus dengan alat. Ya, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memasang surgical blade pada scalpel. Kita gunakan needle holder, kita jepit pada bagian punggungnya seperti ini, kunci, kemudian cocokkan kemiringannya dan kita masukkan. Nah, seperti ini sudah klik, berarti ini sudah kencang. Nah, kemudian cara memegang blade adalah dengan cara pen scrape, seperti kalau kita menulis seperti ini. Ya. Kemudian gerakan insisi adalah pergerakan pada pergelangan tangan seperti ini. Seret, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuat insisi di ayam ini. Kita buat insisi yang lurus, buat di sini, tusukkan secara vertikal, kemudian kita set. Ya, di sini sudah terbuat insisi. Kemudian kita ambil benang. Di sini sudah tampak ada jarumnya tertancap pada pengaman. Kita ketik di sepertiga distalnya. Ya, kita ambil. Nah, kemudian cara memegang needle holder adalah seperti ini. Jadi jempol dan jari manis masuk, jari telunjuk pegang di bagian gagangnya, kemudian jari tengah menstabilkan. Kemudian pinset dipegang di tangan kiri dengan cara seperti ini. Seperti ini ya, bisa dilihat 3 jari, atau kalau pinsetnya panjang bisa 4 jari. Kemudian jempol pegang di sini untuk menjepit seperti ini ya. Kemudian yang pertama kita akan pelajari membuat suturing simple interrupted. Pertama, pegang bagian yang akan dijahit, mukosa atau kulit seperti ini, tusukkan jarum dengan arah 90 derajat tegak lurus jaringan seperti ini, tusukkan dan kemudian geser. Gunakan pinset sebagai counter traction ya. Seperti ini ya. Pinset gunakan untuk menjepit dan mengambil seperti ini. Tarik benang hingga sampai ke pangkalnya. Ingat, jangan menggunakan tangan untuk memegang jarum ya. Pada saat kita akan membuat simpul, needle holder dipegang seperti ini ya. 2 jari aktif untuk memegang benang dan 3 jari memegang needle holder ya. Tarik hingga sekitar sisa 3-5 cm. Kemudian letakkan needle holder di tengah-tengah simpul seperti ini. Kemudian kita buat pilih 2 kali, 1, 2, jepit, arahkan ke kontralateralnya seperti ini. Jangan terlalu tekan, jangan terlalu kendor. Nah, kemudian arah sebaliknya seperti ini, 1 kali cukup ya, ke arah sebaliknya seperti ini, dan kemudian 1 kali lagi, 1 kali seperti ini. Nah, kencangkan. Kemudian gunting, satukan kedua ujung benang, kemudian digunting 2-3 mm ya. Ini adalah jahitan simple interrupted. Nah, kemudian simpul ini harus diletakkan di tepi seperti ini. Simpul jangan berada di tengah-tengah ya. Simpul harus berada di tepi seperti ini. Nah, jahitan akan jadi seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengajarkan cara untuk melepas jahitan. Cara melepas jahitan adalah jepit simpulnya, kemudian tarik sedikit, kemudian gunting pada bagian terdekat dengan jaringan. Ya, fungsinya adalah sehingga bagian benang yang berada di luar ini karena terkontaminasi oleh bakteri, saliva dan lain-lain tidak masuk ke dalam. Kemudian untuk menariknya jangan ditarik ke sana karena ini akan membuka bekas jahitan, tapi tarik ke arah luka seperti ini. Ya, itu adalah simple interrupted. Kemudian yang berikutnya saya akan membuat simple continuous atau running suture ya. Pertama kita sama, ingat jangan memegang jarum, gunakan pinset dan needle holder. Pertama kita buat seperti jahitan simple interrupted seperti yang tadi awal. Kita buat jahitan simple interrupted. Dua satu-satu ya.
Ini adalah searching notes. Ya. Kemudian digunting ujung yang pendek, seperti ini. Ya, setelah itu kita lanjutkan lagi. Lanjutkan ke sampingnya. Jarak adalah, misal kedalaman luka adalah X, jarak tusukan dari jahit insisi adalah jarak insisi ke tusukan adalah X, kemudian jarak antar jahitan adalah juga X. Nah, buat yang kedua di sebelahnya. Gunakan pinset sebagai counterflexion. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sampingnya. Jika sudah hampir sampai ujung, maka untuk membuat simpul, kita sisakan sedikit benang, jangan ditarik habis, sisakan sekitar 2-3 cm sesuai kebutuhan. Kemudian kita untuk membuat simpul 2, jepit di sini, tarik simpul berada tidak pada tepi insisi, dan 1, tarik, dan 1. Ingat selalu arahnya berlawanan. Ya. Ini adalah simpul continuous atau running suture, mungkin 2-3 mili. Ya, cara melepasnya, gunting di tengah-tengahnya, gunting di bagian ujung, kemudian tarik. Ini sudah sama, gunting di bagian ujung, kemudian tarik. Ya, begitu. Nah, selanjutnya adalah jahitan interlocking stitch. Jadi ini adalah jahitan continuous, tetapi kita membuat kunci di setiap jahitannya. Hal yang sama kita buat seperti membuat jahitan simple interrupted biasa. 2, tekan 1 lagi. Ya, kencangkan, kemudian gunting 2-3 mm. Nah, kemudian sama seperti simple continuous tadi, kita masukkan di sebelahnya. Ya. Yang membedakan adalah needle holder kita masuk dari dalam simpul, kemudian ambil jarumnya dan kemudian tarik. Ya, sehingga terbentuk simpul, bentuk kuncian di setiap simpulnya. Sama, kita lanjutkan di sebelahnya. Masuk, gunakan pinset sebagai counterflexion. Ya, pegang jarum dengan pinset. Masukkan, dan sudah masuk, tarik, ya, sehingga terbentuk kuncian di setiap simpulnya. Ya, kemudian yang terakhir kita akan membuat simpul. Sisakan sedikit, kemudian kita simpul. 2, 1, 1. Ya, kemudian gunting. Ya, ini adalah jahitan continuous locking suture. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian yang keempat, kita akan membuat horizontal matras suture. Kita mungkin buat insisi di tempat lain. Membuat insisi. Saat insisi, jari clicking bisa digunakan sebagai handpress seperti ini. Kemudian kulit ditekankan seperti ini, ditarik, tusukkan, kemudian insisi. Seperti ini ya. Nah, sudah terbuat insisi. Ya, kita akan membuat jahitan horizontal matras. Kita masukkan jarum tegak lurus 90 derajat, kemudian keluar ke kontralateralnya. Ya. Kemudian kita balik jarumnya. Ini adalah teknik backhand, jadi kita ke arah sana. Masukkan pada kulit atau mukosa, masukkan di kontralateralnya, ya, seperti ini. Ya, kemudian kita simpul 2, tarik ke arah sana. Jika benang tinggal pendek, kita bisa gunakan pinset untuk membuat simpul. 1, tarik sana.
adalah horizontal matras. Horizontal matras. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat continuous horizontal matras. Ini kita gunting dekat dengan jaringan, kemudian kita tarik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah horizontal matras. Ini adalah contoh benang yang lain. Kita akan menggunakan Chromic Catgut. Ini adalah mereknya. Kemudian ini kita lihat jarumnya cukup besar, jadi 32 mm dengan bentuk setengah lingkaran. Dan ini adalah curve cutting. Ukuran benang juga lebih besar, 30. Kita lihat bedanya. Yang ini adalah reverse cutting, yang ini adalah curve cutting. Kita lihat segitiganya di sini. Di sini bagian dalamnya adalah mendatar, sedangkan di sini bagian dalamnya adalah runcing. Dan sekarang kita lihat. Benang Chromic Catgut biasanya ada alkohol atau yang membuat benang ini tetap basah. Kita cari tempat untuk membukanya. Ya, di sini kita ambil ada sepertiga distal. Ya, ini adalah benang chromik. Pada benang monofilamen biasanya akan meluntung-luntung seperti ini. Caranya adalah kita tarik dengan agak kuat seperti ini untuk mengurangi benang yang keriting tadi supaya lebih lurus lagi. Nah, ini bisa kita lihat jarum yang besar dan penampangnya adalah cutting. Jadi bagian dalamnya adalah ujung segitiganya. Sama pemegangnya seperti ini, bisa kita lihat ini jarumnya lebih besar dan warna benangnya adalah coklat. Kita akan membuat continuous horizontal matras seperti ini. Ya, kita buat seperti simple interrupted seperti biasa. Letakkan simpul di ujung, tidak di atas luka insisi. 1 ya, kemudian kita gunting 2-3 mm salah satu ujungnya. Nah, kemudian kita mulai menjahit kaki horizontal matras dengan teknik backhand. Masukkan jarum 90 derajat, kemudian keluar di kontralateralnya. Seperti ini. Kemudian dari arah yang sama tusukkan jarum 90 derajat, keluar di kontralateralnya ya, seperti ini. Ambil jarum dengan pinset atau needle holder ya, seperti ini, terus dilanjutkan.
kemudian kita buat simbol. Untuk membuat simbol, sisakan sedikit, kemudian kita simbol 2 1 gunting 2 sampai 3 mm. Ya, ini adalah jahitan continuous horizontal atas. Kemudian yang keenam adalah figure of 8. Ini jahitan yang sering digunakan pada soket TV. Kita buat sisi baru sebelah sini. Ya. Pegang jarum tidak dengan tangan tetapi dengan alat. Ya, kemudian kita buat figure of 8. Kita masukkan jarum seperti ini. Kemudian dari titik yang segaris kita masukkan di sebelah sini. Ya. Maka akan terbentuk silang di atas sisi 2 1 1. Ya, ingat simbol jangan di atas yang sisi, gunting 2 sampai 3 mm. Ya, ini jahitan figure of 8. Kemudian yang ketujuh kita buat jahitan vertikal matras. Kita buat pada sisi baru. Ya. Vertikal matras kita ambil agak jauh dari luka. Biasa dilakukan pada luka yang dalam. Ya, keluar juga jauh. Ambil dalam. Kemudian backhand arah sebaliknya. Ada titik yang sama, segaris. Yang ini tidak lebih dalam dari yang tadi. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat simbol 2 1 1. Seperti ini. Kemudian kita potong 2 sampai 3 mm. Ini matras horizontal, matras vertikal. Ya, sekian tutorial suturing dari saya. Semoga bermanfaat.